Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari mungkinkah Yusuf Kala dipolisikan. Jadi ini Yusuf Kala ini sumber saya dari YouTube. Yusuf Kala sering mengkritik kinerja pemerintah sampai timbul pernyataan Yusuf Kala yang katanya dia mengambil alihan tanah sebagaimana mengkritik pemerintah tetapi tidak dipolisikan. Sampai ada bagian apakah mengkritik pemerintah itu, bagaimana cara mengkritik pemerintah yang tidak dipolisikan. Jadi saya lihat pertanyaan Yusuf Kala yang tidak tepat. Padahal dia berkali-kali menjadi wakil presiden dan tidak pantas dilakukan seperti kurang pengetahuan dan pendidikan. Dan dia sudah mengetahui itu semua, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Kalau berdasarkan hukum pidana, setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Baik dia pejabat tinggi, mantan wakil presiden, pengusaha, kalau bermasalah ya semua harus dihukum sesuai hukum yang berlaku tanpa kecuali. Justru kalau tidak dihukum bahwa hukum itu sudah salah, bertentangan dengan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Justru kalau seseorang itu tidak di proses hukumnya padahal dia sudah melakukan kejahatan, itu sama juga dia bertentangan dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi itulah, kalau dia memang sesuai pembuktian di pengadilan cukup kuat alasannya melakukan penghinaan atau dan sebagainya, ya dia harus dihukum sesuai asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Sepertinya Yusuf Kala ini mengkritik Presiden Joko Widodo terkait penangkapan Rizik Syihab, Sobri Lubis, pembubaran Forum Pembela Islam, pemblokiran rekening Forum Pembela Islam, dan mengambil tanah Megabendung milik PT P8 tersebut. Mungkin dugaan saya itu kritikannya ke sana itu. Karena mereka itu semua jadi tersangka karena mereka mengambil tanah negara dan lain sebagainya, dan mereka melakukan kejahatan. Ya tentu semua perbuatan mereka harus dihukum, tidak usah ditanya. Dan itu dugaan saya ke sana pertanyaannya daripada Yusuf Kala itu. Seakan-akan tindakan Presiden Joko Widodo ini melakukan penangkapan terhadap Rizik Syihab maupun pembubaran Forum Pembela Islam dan juga anggota-anggotanya yang lainnya, Sobri Lubis dan lain sebagainya, mungkin diduga itu tidak sesuai aturan hukum itu. Makanya dia mengatakan apakah dia bisa mengkritik pemerintah yang tidak dipolisikan. Jadi saya arah daripada kritikannya tersebut kepada Presiden Joko Widodo itu hal ini tidak baik. Padahal hal itu sama sekali tidak baik ya. Jadi karena mungkin ini ya, Rizik Syihab ini kan teman baiknya Yusuf Kala ini sampai dia membelanya mati-matian. Karena pada waktu kepulangannya dari Arab Saudi ke Indonesia, yang mengurusi paspornya dan juga pulangnya kembali ke Indonesia adalah Yusuf Kala. Sehingga mungkin dia ingin mengkritik pemerintah atas tindakan pemerintah terhadap Rizik Syihab tersebut, sampai Rizik Syihab itu ditahan di Mabes Polri, Sobri Lubis juga ditahan di Mabes Polri, dan lain-lainnya ditahan. Seakan-akan itu tidak sah tindakan daripada polisi tersebut. Sampai Yusuf Kala bertanya apakah bisa mengkritik pemerintah tapi tanpa ada penangkapan daripada polisi, katanya. Ini kan suatu penghinaan ini. Sebenarnya penghinaan mengkritik daripada Presiden Joko Widodo ini. Seakan-akan Presiden Joko Widodo menahan dan membubarkan daripada Forum Pembela Islam tersebut, mengambil tanah di Megabendung dan lain sebagainya. Mungkin dianggapnya bertentangan dengan hukum, sehingga sampai ada pertanyaan Yusuf Kala demikian kepada Presiden Joko Widodo. Ya, pertanyaannya tidak tepat. Padahal penanganan Habib Rizik sudah sesuai dengan hukum
yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya sendiri sepanjang tidak melanggar aturan hukum, melakukan penghinaan dan pemukulan dan lain sebagainya. Jadi siapapun bebas menyampaikan pendapatnya di negara Indonesia ini, sepanjang dia tidak bertentangan dengan hukum pidana, yang menghina dan lain sebagainya. Kalau seseorang menghina tentu harus dihukum sepanjang unsur-unsurnya mencukupi untuk itu, melakukan penghinaan tersebut. Sehingga harus dihukum, tidak boleh dibiarkan. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum. Hukum adalah sebagai panglima. Tidak boleh kita karena jabatannya tinggi dan lain sebagainya, seenaknya menghina presiden sehingga tidak bisa dihukum. Semua ada aturan hukumnya. Jadi seperti Yusuf Kala ini, apapun langkahnya, sepanjang sesuai dengan aturan hukum, tentu tidak dihukum. Tetapi kalau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, terutama hukum pidana, yang tentu dihukum. Sekian dan terima kasih.